Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 362 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian, Senin 3 Mei 2021, dari kitab Mazmur pasal 149 ayat 1 mengatakan, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah dia dalam jemaah orang-orang saleh. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Haleluya, edehon hamuma di Jehovah, sada edde naibar. Puji-pujianna di bagasan luhutan nyaka nanyasian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat Tuhan senang? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang membuat Tuhan senang? Pujian adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan yang ditujukan kepada sesuatu benda atau kepada seseorang. Pujian bisa datang dalam berbagai bentuk. Berjabat tangan sebagai tanda persetujuan atau pujian untuk menunjukkan salut, hormat. Gerakan sederhana untuk memuji bahwa Anda setuju dan dengannya Anda memberikan penghargaan, melambaikan tangan, atau berteriak dengan suara yang keras ketika menonton pertandingan sepak bola. Saudara-saudara, apa itu pujian? Menurut Layman's Bible Encyclopedia, pujian adalah penghormatan yang diberikan untuk sebuah nilai, persetujuan, penghormatan penuh sukacita yang diberikan kepada Tuhan. Kata Ibrani asli untuk pujian adalah halal dan yadah. Halal berarti menunjukkan untuk menyerahkan diri atau untuk
merayakan atau memuliakan. Bagi orang Kristen, memuji Allah adalah ungkapan menyembah dan memuliakan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita merendahkan diri dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan dengan ekspresi cinta, pemujian, dan ucapan syukur yang bersumber dari hati kita. Puji-pujian kepada Tuhan sangat efektif juga sebagai senjata yang kuat untuk menentang secara agresif kerajaan setan, godaan iblis. Pujian mengalahkan musuh kita dan memberi kita kemenangan melalui campur tangan ilahi. Pujian kita membuat kejahatan pergi. Yosafat, Raja Yehuda, diserang oleh musuh jauh lebih banyak daripada jumlah pasukannya. Karena itu ia mengumumkan puasa dan mencari Tuhan bersama-sama semua rakyatnya. Maka mereka mengalami kemenangan. Memuji Tuhan adalah cara hidup kita. Pujian adalah ungkapan iman. Itu menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengendalikan keadaan kita. Pujian adalah pengorbanan juga, sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, bukan hanya karena kita menyukainya, tetapi karena kita percaya dan berserah kepadanya, mencintainya. Karena itu, pujian harus menjadi bagian dari gaya hidup kita, gaya percaya kita kepada Tuhan, menjadi doa kita sehari-hari. Kita boleh melakukannya di tempat kerja, ketika di mobil, di perjalanan, di tempat tidur, atau di mana saja kita beraktivitas. Memuji Tuhan juga baik dengan iringan musik. Musik sangatlah kuat menciptakan suasana hati kita. Saya percaya Tuhan menciptakan musik untuk membantu menghubungkan roh kita dengan Roh Kudus Tuhan. Maka musik memiliki tempat sentral dalam sejarah gereja. Dan musik adalah bagian penting dari kehidupan gereja hingga pada saat ini. Jenis musik yang kita sukai mengatakan banyak tentang siapa kita. Mengapa kita bernyanyi pada hari Minggu atau pada hari lainnya? Mengapa kita memainkan musik? Musik dan nyanyian yang kita nyanyikan mengungkapkan apa yang kita yakini dan apa yang kita rasakan tentang Tuhan. Saudara-saudara, kita menyembah dan memuji Tuhan dengan berfokus kepadanya, yaitu Dia pemilik kekuatan dan keagungan, membebaskan kita dari rasa takut, dari penindasan, dari depresi, dari kuasa dosa. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, kita harus tetap fokus memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tindakan pujian harus juga dilakukan setiap individu yang hidup dan bernapas, bukan hanya oleh manusia saja. Tuhan bahkan telah memberi tugas agar binatang, burung-burung di udara turut serta memujinya, mengikut sertakan mereka juga memuji Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang bernafas memuji Tuhan.
Saudara-saudara, menempatkan iman kita kepada Yesus Kristus, memujinya dan menyembahnya, memungkinkan Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dia menyediakan segala yang kita butuhkan untuk bertahan di dunia ini. Kita bisa menyanyikan lagu baru dalam perjalanan itu, sebagaimana Israel menerima berkat dari Tuhan. Mereka menyanyi, sebagaimana bangsa Israel dikembalikan dari pembuangan Mesir, dari pembuangan Babilonia. Mereka menyanyi, sebagaimana tembok Yeriko dihancurkan, umat Israel bernyanyi, sebagaimana lautan terbelah, umat Israel menyanyi. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyanyi setiap waktu, karena Tuhan membebaskan kita, menghapus dosa kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena Dia menyelamatkanmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajari dan mampukanlah kami menyanyikan nyanyian pujian yang senantiasa baru, karena kasih-Mu kepada kami, menghapus dosa kami, menyediakan kehidupan kini dan masa mendatang kepada kami. Ajarilah kami senantiasa, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 362 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.